warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah, marilah di tempat yang mulia ini sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, yang mana nikmat tersebut diantaranya sering banyak kita lupakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah memberikan sebaik-baik tauladan dan membawa petunjuk kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam rahmatul lil alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya aku mencintai 3 perkara, tapi ada 3 perkara lain yang lebih kucintai. Apakah itu? Yang pertama adalah aku mencintai orang kaya yang dermawan, tapi orang miskin yang dermawan lebih kucintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang kaya yang dermawan karena ia telah mensyukuri karunia kelebihan harta yang telah Allah berikan padanya. Tapi sungguh Allah lebih mencintai orang fakir yang dermawan dengan kefakirannya, pemurah meskipun dengan kefakirannya. Betapa mulianya ketika orang yang kekurangan dengan hartanya, justru ia malah lebih mementingkan kepentingan orang lain dengan memberikan apa yang ia punya, walaupun ia tahu dirinya membutuhkannya. Maka tidak lain orang seperti itu adalah orang yang mengharapkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun sangat mencintainya dengan sifat kedermawanannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih, yang mana menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Yang perlu kita ketahui bahwasannya kita datang ke dunia tanpa membawa sesuatu apapun, kemudian berusaha untuk segala sesuatu, kemudian meninggalkan segala sesuatu dan pergi tanpa membawa sesuatu, dan dihisab dengan segala sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah aku mencintai orang miskin yang rendah hati, tapi orang kaya yang rendah hati lebih kucintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang fakir, yang mempunyai sifat rendah hati, karena sifat rendah hati adalah kebaikan dari sifat sombong. Sedangkan sifat sombong adalah sifatnya setan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dan ketika seseorang menjauhi sifat yang dimiliki setan dan memiliki sifat kebalikannya yang secara syariat dan sosial adalah perbuatan yang baik, maka sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Namun Allah lebih mencintai ketika justru orang yang kaya
yang sebagian besar identiknya dengan sifat sombong, namun memiliki sifat yang rendah hati. Kemudian yang ketiga adalah aku mencintai orang tua yang berilmu yang taat, tapi anak muda yang taat lebih kucintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah lebih mencintai anak muda yang taat kepada Allah. Karena kebanyakan orang yang mulai dekat dengan Allah, yang rajin beribadah kepada Allah ketika usia sudah mulai senja. Yang mana sering kita jumpai di masjid-masjid ataupun di majelis-majelis taklim, isinya hanya penuh dengan orang-orang yang dengan usia yang senja. Oleh karena itu, menyadari bahwa bekal untuk menuju kampung halaman atau kampung akhirat itu sangatlah penting. Akan tetapi ketika di usia muda, kemudian sudah taat kepada Allah, sudah dekat kepada Allah, maka Allah sangat mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, wasabbun nas'a bi ibadatillah. Seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah, supaya Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, sebagaimana firman-Nya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, agar kamu diberi rahmat. Dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, agar kita tidak tersesat oleh bujuk rayu dunia. Bayangkan jika suami tidak belajar agama, maka dia akan mendidik istrinya dengan apa? Jika istri tidak mau belajar agama, maka dia akan mendidik anaknya dengan apa? Dan ketika anak tidak belajar agama, maka ia akan mendoakan kedua orang tuanya dengan apa? Buya Hamka pernah mengatakan bahwasannya ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan bayi. Namun iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pencuri. Mungkin demikian dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.